Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi di PJJ Ekonomi untuk pertemuan ke-13. Hari ini adalah pertemuan terakhir di semester ini. Kita akan membahas tahap terakhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu jurnal penutup dan pembalik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang ketiga, menemukan tahapan pencatatan jurnal penutup dan pembalik. Yang keempat, menyusun jurnal penutup. Dan yang terakhir, menyusun jurnal pembalik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Jurnal penutup itu apa? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal dan dipindahkan ke akun ekuitas melalui akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk akun nominal kalian masih ingat nggak apa itu akun nominal? Dan untuk ikhtisar laba rugi nanti pengertiannya akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, Ibu ingatkan untuk pembagian jenis akun ada akun real terdiri dari harta, kewajiban atau utang, dan modal. Kemudian akun nominal terdiri dari pendapatan, biaya, dan prive atau pengembalian modal. Akun real ini bisa kalian lihat di laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Sedangkan akun nominal kalian bisa lihat di laporan laba rugi ya. Nah, akun nominal ini nanti yang akan kita tutup pada jurnal penutup. Selanjutnya di sini ada fungsi jurnal penutup, ada 4. Yang pertama, menihilkan saldo akun pendapatan dan beban, kemudian dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Namanya menihilkan, nanti pada akhirnya pendapatan dan beban itu akan 0 saldonya. Kemudian, tujuan fungsi yang kedua adalah memindahkan laba rugi dari akun ikhtisar laba rugi ke ekuitas. Jadi menutup akun laba atau rugi ke akun ekuitas atau modal. Kalau laba nanti judulnya seperti apa, kalau rugi nanti judulnya seperti apa. Akan beda perlakuan antara perusahaan ketika mengalami laba maupun mengalami kerugian. Yang ketiga, memindahkan akun pengembalian ekuitas ke akun ekuitas atau memindahkan akun prive ke akun ekuitas. Yang keempat, menghitung modal akhir periode. Nah, selanjutnya akun apa saja yang akan kita tutup? Yang pertama adalah pendapatan. Kita tahu pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi yang telah ditetapkan. Terdiri dari pendapatan operasional dan non-operasional. Yang kedua, ada biaya. Adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Terdiri dari biaya operasional dan biaya non-operasional. Yang ketiga, ada ikhtisar laba rugi. Nah, ini digunakan untuk menutup akun nominal, yaitu pendapatan dan biaya, pada jurnal penutup dan dapat digunakan untuk mengetahui perusahaan mengalami laba atau rugi. Selanjutnya yang terakhir ada prive, yaitu pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi yang nantinya akan mengurangi modal. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk pendapatan, menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi yang kita tutup adalah akun pendapatan. Masih ingat nggak pendapatan itu rumahnya di mana? Pendapatan rumahnya ada di kredit. Maka kalau kita tutup, dia akan menjadi debit. Ya, karena kan tujuan kita mengnolkan, makanya pendapatan yang rumahnya kredit ketika dibuat jurnal penutup, maka dia posisinya di debit. Nah, pasangannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan di sini kalian dapat diperoleh dari NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian dijumlah, hasil penjumlahan ini nanti akan kita pakai untuk menentukan saldo ikhtisar laba rugi yang ada di kredit. Sehingga nanti debit sama kreditnya itu imbang, ya, seimbang atau sama. Selanjutnya untuk yang kedua ada biaya. Menutup semua akun biaya dengan memindahkan akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi. Masih ingat nggak biaya itu rumahnya di mana?
biaya itu rumahnya ada di debit. Makanya ketika jurnal penutup dia akan jadi kredit. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kreditnya adalah biaya yang dikumpulkan jadi satu, baik biaya operasional dan non operasional dikumpulkan jadi satu. Sehingga biaya ini kita salin dari neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian dijumlah. Jumlah dari kumpulan biaya ini nanti akan kita pakai untuk mengisi saldo ikhtisar laba rugi yang ada di debit. Sehingga debit dan kredit nanti hasilnya sama, ya. Yang ketiga ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini menutup akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo akun tersebut ke modal. Kita lihat dulu perusahaan itu mengalami laba atau rugi, ya. Laba ketika pendapatan lebih besar dari biaya, rugi ketika biayanya lebih besar daripada pendapatan. Perlakuannya akan berbeda. Nah, ketika laba, dia ikhtisar laba rugi di debit, modalnya di kredit sebesar laba yang diperoleh, ya. Kemudian ketika kredit dibalik, ya. Modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit sebesar rugi yang dialami oleh perusahaan. Bu, cara mengingatnya gimana? Nanti takut kebalik-balik. Nah, cara mengingatnya adalah, ingat gak, laba itu akan menambah modal atau mengurangi modal? Nah, laba itu akan menambah modal. Jadi kalau modal bertambah, dia posisinya pasti di kredit. Rugi itu akan mengurangi modal. Nah, kalau modal berkurang, itu kan posisinya di debit, maka modalnya di debit, ya. Nah, angkanya di sini jangan lupa. Biasanya yang sering keliru, itu takutnya keliru itu adalah angkanya kalian pakai angka modal yang di NSD, padahal salah. Angka di sini adalah sebesar laba yang diperoleh, dan kalau yang dirugi adalah sebesar rugi yang dialami. Oke. Yang terakhir ada akun pref. Menutup akun pref dengan memindahkan saldo akun pref ke akun modal. Nah, di sini masih ingat nggak pref itu rumahnya di mana? Pref itu rumahnya ada di debit, maka ketika ditutup dia posisinya di kredit. Nah, karena pref itu merupakan pengembalian dari modal, maka pasangannya adalah modal. Modal di debit, pref di kredit sebesar pref yang diperoleh atau pref yang ada, saldo pref yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu sudah memberikan contoh soal dan pembahasan jurnal penutup dari Salon Mahardika. Ini ada neraca saldo setelah disesuaikan, sudah pernah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini adalah jurnal penutupnya. Masih ingat nggak tadi? Yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Di sini ada apa saja pendapatannya? Ada pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Kita pindahkan di sini. Tanggalnya 2019 Desember 31. Refnya itu tinggal salin aja yang di sini. Debit kreditnya tinggal salin saja di sini. Nah, kreditnya di sini adalah diperoleh dari penjumlahan antara pendapatan sewa dengan pendapatan bunga. Nah, untuk ikhtisar laba rugi, nomor akunnya adalah 403. Ya, dia masuk dalam kelompok pendapatan. Oke. Selanjutnya di sini dikasih keterangan menutup akun pendapatan. Nah, untuk yang kedua, kita akan tutup akun biaya. Masih ingat biaya itu rumahnya di kredit? Nah, biaya itu rumahnya di debit, maka ketika ditutup dia akan posisinya kredit. Maka debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah biaya dari sini, dari yang kepalanya 501 sampai 507 disalin semuanya. Nomor akunnya jangan lupa, saldonya juga tinggal salin dari NSSD. Nah, kemudian ini dijumlah, kemudian dipakai untuk menentukan saldo yang di debit ikhtisar laba ruginya. Penulisannya harus seperti ini ya, debit dulu baru kredit, nggak boleh dibalik debit, kredit dulu baru debit ya. Nah, diberi keterangan untuk menutup akun biaya. Yang ketiga ada ikhtisar laba rugi dan modal. Ini adalah menutup akun laba. Bu, tahu laba dari mana? Laba dari sini, kalian tengok dari sini. Pendapatannya sekian, biayanya sekian. Kira-kira lebih besar mana?
lebih besar pendapatan kan. Nah, berarti kalau lebih besar pendapatan berarti perusahaan itu mengalami laba. Nah, kalau laba itu menambah modal. Berarti modalnya dikredit, cari pasangannya apa? Ikhtisar laba rugi. Nah, sebesar laba yang diperoleh. Cara menghitungnya adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. Ketemulah di sini. Oke. Nah, jangan lupa diberi keterangan menutup akun laba. Kalau rugi juga sebaliknya, nanti modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit, menutup akun rugi, seperti itu. Yang terakhir kita menutup akun prev. Nah, di sini ada modal dan prev. Prev di sini ngambil dari NSSD. Prevnya sebesar 1.500.000. Kita tuliskan di sini. Prev itu rumahnya di debit. Nah, berarti kalau jurnal penutup dia jadi kredit. Pasangannya adalah modal karena prev merupakan pengembalian dari modal. Ya, pengambilan pribadi kan? Oke, bisa dipahami. Nah, jangan lupa keterangannya menutup akun prev. Kemudian di jumlah debit dan kredit pasti sama. Nah, bisa dipahami. Nah, kalau sudah, kalian coba buat jurnal penutup untuk fotokopi Merdeka periode 31 Desember 2019. Ibu sudah menyediakan NSSD-nya, neraca saldo setelah disesuaikan. Silahkan kalian buat. Nanti jika hasilnya di sini ada keterangan NB, kode akun ikhtisar laba ruginya adalah kita pakai yang 404 ya. Dan nanti ketika kalian sudah buat, jumlah jurnal penutupnya itu adalah 18.650.000. Kalau kalian jumlahnya sudah seperti ini, kemungkinan jurnal penutup yang sudah kalian buat itu benar. Ya, Ibu beri clue di sini. Jumlah jurnal penutupnya adalah 18.650.000. Silahkan nanti kalian buat di buku besar, kemudian nanti difoto, kemudian dikirim melalui Google Form, dan linknya nanti Ibu berikan di WA grup kelas. Oke? Nah, sekian itu dari jurnal penutup. Kita lanjut ke jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik itu apa? Jurnal untuk membalikan jurnal penyesuaian yang dibuat sebelumnya. Nah, kalian sudah buat kan sebelumnya jurnal penyesuaian? Nah, di sini dibuat per awal tahun berikutnya. Karena tadi stop tanggal 31 Desember, nah jurnal pembalik itu selalu di awal periode, tanggal 1 Januari di tahun berikutnya, berarti 1 Januari 2020. Tetapi tidak semua jurnal penyesuaian dibalik, hanya ada 4 item. Tujuannya mempertahankan konsistensi pencatatan. Nah, biasanya di neraca awal tahun itu hanya termuat akun-akun tertentu, akun real, nah akun-akun tertentu. Makanya itu untuk mempertahankan konsistensi pencatatan setiap awal tahunnya. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan sekali lagi ya. Ini adalah siklus untuk akuntansi perusahaan jasa. Oke. Bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian kertas kerja, neraca saldo disesuaikan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini ngambilnya dari jurnal penyesuaian, makanya Ibu buat garis seperti ini ya. Sekali lagi, jurnal pembalik dibuat berdasarkan jurnal penyesuaian. Nah, di sini yang memerlukan jurnal pembalik itu apa saja, Bu? Tadi 4 item kan? Item yang pertama adalah biaya yang masih harus dibayar. Ya. Item kedua, pendapatan yang masih harus diterima, piutang pendapatan. Nah, ya item ketiga adalah biaya dibayar di muka, tapi khusus yang dicatat sebagai biaya. Yang keempat, pendapatan diterima di muka dan khusus yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, kita akan bahas satu-satu itemnya. Yang pertama, beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2019, dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9 juta. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai 28 Februari 2020. Nah, itu kan sudah 1 tahun. Nah,
Saat pembayaran dicatat sebagai harta, jurnalnya seperti ini. Ya, kalian coba amati. Saat pembayaran dicatat sebagai beban, jurnalnya seperti ini. Yang harta ini tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Nah, karena jurnal pembalik hanya dipakai untuk biaya dibayar di muka dengan metode beban. Oke, jurnal penyesuaian. Kenapa, Bu? Karena di sini kalian lihat coba. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutupnya sudah sama kan, 7.500.000. Ya, berarti sudah 0, jadi nggak perlu lagi jurnal pembalik. Oke. Nah, beda halnya ketika dicatat sebagai beban. Jurnal penyesuaiannya kan seperti ini. Asuransi dibayar di muka 1.500.000, biaya asuransi dikredit 1.500.000 karena yang kita hitung adalah yang belum terpakai kan. Nah, jurnal penutupnya seperti ini, maka harus dibuat jurnal pembalik berdasarkan jurnal penyesuaiannya. Cara buatnya adalah tinggal dibalik saja. Ya, yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit, angkanya sama. Oke, bisa kalian amati dulu. Nah, selanjutnya ada item yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Mei 2019 dibayar sewa rumah untuk masa 1 tahun sebesar 7.200.000 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020. Kalian coba tengok di sini. Saat pembayaran dicatat sebagai kewajiban tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Kenapa? Karena ketika ditutup sudah 0 hasilnya, ya kan? Saldonya tengok 4.800.000, pendapatannya 4.800.000, ditutup hasilnya sudah 0. Namun ketika pembayarannya dicatat sebagai pendapatan belum 0, maka harus dibalik. Cara baliknya adalah sama. Jadi jurnal penyesuaian di sini yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Pendapatan sewa di debit 42.400.000, sewa diterima di muka di kredit 2.400.000, itu jurnal penyesuaiannya. Dibalik jadi sewa diterima di muka di debit 2.400.000, di kreditnya pendapatan sewa 2.400.000 ya. Nah, selanjutnya item yang ketiga, biaya yang akan dibayar atau utang biaya. Pada tanggal 31 Desember 2019 masih harus dibayar gaji pegawai karena sedang cuti sebesar 2 juta. Jurnal penyesuaiannya sekian. Nah, biaya gaji, utang gaji kan? Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya, biaya gaji, utang gaji sebesar 2 juta. Jurnal pembaliknya tinggal dibalik saja. Utang gaji di debit, biaya gaji di kredit sebesar 2 juta. Oke. Selanjutnya ada pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Contohnya, apabila pada tanggal 31 Desember 2019 masih harus diterima bunga atas wesel tagih sebesar 5 juta. Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Piutang bunga, pendapatan bunga 5 juta. Jurnal pembaliknya tinggal dibalik saja. Pendapatan bunga di debit 5 juta, piutang bunga di kredit 5 juta. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu sudah memberikan contoh soal penyusunan jurnal pembalik ya. Nah, ini untuk agar kalian lebih bisa memahami lagi. Nah, ini berdasarkan ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat di Salon Mahardika kan. Jurnal pembaliknya apa saja? Kalian ingat, ada biaya gaji dan utang gaji adalah biaya yang masih harus dibayar. Nah, jurnal pembaliknya tinggal dibalik saja. Utang gaji di debit, biaya gaji di kredit sebesar 2.250.000. Oke. Nah, yang selanjutnya ada piutang bunga dan pendapatan bunga. Ya, piutang dan pendapatan bunga itu adalah pendapatan yang masih akan diterima. Tinggal dibalik saja, pendapatan bunga di debit, piutang bunga di kredit. Kemudian yang terakhir adalah asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi. Ya. Jurnal pembaliknya biaya asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit. Nah, kalian lihat di sini ada sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Perlu dibalik tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini sudah memakai metode utang. Kalau metode utang tidak perlu dibalik. Yang perlu dibalik ketika nanti Anda memakai metode pendapatan. Ciri-cirinya apa, Bu? Kalau metode pendapatan, ciri-cirinya pasti pendapatan di sini adalah debit. Ya.
Kalau pendapatannya di debit, sewa diterima di kredit, itu pasti memakai metode pendapatan. Bisa dipahami? Nah, baru ini untuk mengetes pemahaman kalian. Kalian coba buat jurnal pembalik fotokopi Merdeka periode 1 Januari 2020 berdasarkan ayat jurnal penyesuaian ini. AJP ini sudah pernah kalian buat juga di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini ketika nanti hasilnya jumlah dari jurnal pembaliknya adalah 1.060.000, maka kemungkinan jurnal pembalik yang sudah kalian buat sudah benar. Ibu kasih clue lagi. Untuk total jumlah jurnal pembaliknya adalah sebesar 1.060.000 ya. Nah, sekian pertemuan untuk hari ini, penjelasan materi Ibu terkait tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, jika kalian kurang memahami, bisa kalian tanyakan ke Ibu melalui WA atau bisa kalian baca-baca modul yang nanti akan Ibu berikan. Ya, modul sudah Ibu berikan sebenarnya di modul 3 di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu sudah mencakup siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Nah, karena hari ini tepat tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan, maka Ibu mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan, jadilah pahlawan masa kini yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya, nanti agendanya adalah ulangan harian untuk KD ini. Kisi-kisinya nanti akan Ibu bagikan. Dan ulangan harian itu nanti bisa kalian pakai untuk latihan sebelum PAS. Karena tanggal 23 November, kalian sudah mulai PAS atau penilaian akhir semester GASAL. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.